Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andra Fuan, saya dari kelas 12 IPA 2, asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Lombok. Ya teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan prinsip kerja dan penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Ya teman-teman, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu pengertian dari arus bolak-balik. Ya, arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus searah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Ya teman-teman, pada prinsipnya sumber arus bolak-balik bekerja melalui perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Adapun jenis-jenis rangkaian arus bolak-balik, yang pertama resistor, induktor, dan kapasitor. Ya teman-teman, rangkaian resistor merupakan sebuah resistor yang akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Fungsi rangkaian resistor dalam arus bolak-balik ialah untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk. Nah, jika sudah dibatasi, arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Ya, dari penjelasan di atas kita dapat mengambil sebuah rumus di mana IR sama dengan VR bagi R sama dengan VM bagi R sin omega theta sama dengan IM sin omega theta. Dan rumus pada tegangan resistor yaitu VR sama dengan VM sin omega theta. Ya teman-teman, berdasarkan grafik terlihat bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, yang artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, besar tegangannya pada resistor sama dengan tegangan sumber. Ya, yang selanjutnya rangkaian induktor. Rangkaian induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan sebagai dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif ini bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi dari induktor. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega L, di mana XL adalah reaktansi induktif, omega adalah kecepatan sudut, dan L adalah induktansi induktor. Ya teman-teman, berdasarkan grafik terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum. Begitu pula sebaliknya, artinya tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Rumus tegangan dan arus yang mengalir pada induktor seperti berikut. Ya, yang ketiga yaitu kapasitor. Kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus. Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu XC sama dengan 1 bagi omega C, di mana XL adalah reaktansi induktif, omega adalah kecepatan sudut, dan L adalah induktansi induktor. Ya, berdasarkan grafik terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0. Begitu pun sebaliknya, artinya arus mencapai nilai maksimum seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Ya, yang terakhir yaitu penerapan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari, di mana pemasangan jaringan transmisi listrik AC dijalankan dari pembangkit listrik menuju ke pelanggan, yaitu rumah tinggal, pertokoan, industri maupun instansi. Arus AC juga dapat diubah menjadi arus DC dengan memakai trafo. Arus listrik DC dikirim melalui sistem jaringan bertegangan tinggi. Sistem tegangan tinggi dipilih dan bukan sistem arus tinggi sebab berkaitan dengan luas penampang penghantar. Ya, penerapan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu pemakaian alat-alat rumah tangga. Pada umumnya digunakan pada peralatan elektronik seperti kipas angin, kulkas, kompor listrik, teko listrik, TV, setrika, dan lain-lain. Ya, sekian dari penjelasan saya mengenai prinsip kerja dan penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.